Sebenarnya Jinduolu tidak berguna sama sekali. Zhaoyang, kau selalu memiliki standar yang tinggi. Bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta padanya? Yang mulia, hamba khawatir bahwa cinta timbal balik yang dikatakan Putri Zhaoyang hanyalah alasan untuk pernikahan jauh ke Tubo. Zhaoyang tidak berbohong. Jinduolu memang kurang ilmu, tapi takdir telah ditentukan oleh langit. Bertemu di festival bintang jatuh cinta di bawah bulan. Semua hal itu sulit dikendalikan. Yang terhormat Zhaoyang pernah menyatakan isi hatinya kepada hamba. Hamba bisa bersaksi. Bukan hanya adik yang bisa bersaksi. Kakak juga punya saksi. Panggil Yinping ke istana. Jika kau ingin hidup lebih lama, kau harus tahu bagaimana membaca situasi. Jika kau patuh, kekayaan akan datang tanpa henti. Apa kau ingin masuk pintu kemakmuran atau pintu kematian? Kau pilih sendiri. Hamba menghadap yang terhormat dan permaisuri. Bangunlah. Yang mulia, si Yinping adalah pelayan dekat Zhaoyang. Hal tentang Zhaoyang dia yang paling tahu. Mengenai apakah Zhaoyang dan Jinduolu benar-benar saling mencintai atau tidak, dia adalah orang yang paling cocok untuk bersaksi. Si Yinping, apakah Zhaoyang dan Tuan Muda Jin benar-benar cocok satu sama lain atau hanya pura-pura? Kau harus mengatakan yang sebenarnya. Jika ada sedikit kesalahan, hukuman mati tidak akan terelakkan. Mohon maafkan hamba yang terhormat. Tentang pertemuan putri ketiga dan Tuan Jin di Festival Bintang. Itu bohong. Pertemuan mereka sebenarnya terjadi 6 bulan yang lalu saat malam Festival Lentera. Mereka sudah bertemu di bawah bulan dan di antara bunga. Festival Lentera, karena malam Festival Lentera tahun ini, barulah hamba dan putri pertama kali keluar dari istana diam-diam. Pelayan, apa yang kau katakan? Malam Festival Lentera hamba dan putri keluar dari istana diam-diam untuk menikmati Festival Lentera, tapi tidak disangka kami bertemu dengan perampok. Meskipun hamba cukup mahir dalam seni bela diri, tapi melawan 8 orang sekaligus sangat sulit. Akhirnya putri ditangkap oleh perampok. Tepat pada saat genting Tuan Jin tiba-tiba muncul. Waktu itu, saya melihat 2 wanita lemah berada dalam bahaya. Saya sebagai seorang pria sejati bagaimana bisa tetap diam saja? Tuan Jin tanpa banyak bicara langsung maju ke depan tanpa rasa takut. Satu tangan langsung menangkap para perampok. Waktu itu perampok sangat ganas, bahkan membawa pisau. Tuan Jin menggunakan tangan kosong melawan pisau. Untung saya cukup puas pada waktu itu, saya langsung menghindar. Mengangkat Putri Zhaoyang ke dalam pelukannya. Saat itu kilatan pisau muncul, pencuri itu langsung akan mengayunkan pisaunya. Lalu, Selanjutnya Tuan Jin kemudian segera mau kabur? Dia bahkan menggunakan tubuhnya untuk menahan pisaunya demi aku. Segera darah mengalir deras. Yang mulia permaisuri, Anda bisa melihat keasliannya dengan sekali pandang. Bekas luka di tubuh Tuan Jin adalah bukti bahwa dia menyelamatkanku saat itu. Melindungi tubuh berharga dengan daging dan darahnya. Sungguh mengejutkan, langit dan bumi mengharukan para dewa. Keberanian Tuan Jin membuat para penyamun gemetar ketakutan. Membuat sang putri jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. ternyata masih ada cinta sejati di dunia ini. Cukup omong kosong. Meskipun Jinduolu telah menyelamatkan nyawa sang putri, namun dia tidak memiliki bakat. Bagaimana mungkin dia layak menjadi menantu kerajaan? Yang mulia permaisuri, meskipun dia orang yang biasa saja, namun dia rela mati demi melindungiku. Jika kalian ingin memisahkan kami sebagai sepasang kekasih, Zhaoyang tetap ingin mengatakan satu kalimat kepada Tuan Jin. Gunung tanpa puncaknya, air sungai mengering, guntur bergemuruh di musim dingin. Hujan salju di musim panas, langit dan bumi bersatu, barulah aku berani meninggalkanmu. Putri, Hatiku bukan batu, tidak bisa diputar balik. hatiku bukan tikar, tidak bisa digulung. Martabat dan keagungan tidak dapat dipilih. Pandangan penuh kasih sayang dari Jinduolu membuat hamba teringat pada mantan kaisar, dan cinta mendalam yang tak terputus antara hamba dan mantan kaisar. Hatiku bukan batu, tidak bisa diputar balik. Ini adalah janji setia antara hamba dan mantan kaisar. Hamba bukan orang yang berhati dingin. Bagaimana mungkin tega memisahkan sepasang kekasih? Zhaoyang memohon kepada Yang Mulia Permaisuri untuk mengabulkan permohonan ini. Baiklah, hamba mengizinkan kalian berdua untuk menikah. Terima kasih Yang Mulia Permaisuri. Zhaoyang juga ingin memohon kepada Yang Mulia Permaisuri
untuk memberikan Yinping untuk menemani kepergian dari istana. Dengan kemampuan bela dirinya dia pasti bisa melindungi Zhaoyang dan suaminya dari segala macam bahaya. Baiklah, hamba memberikan Situ Yinping sebagai pengawal emas dekat untuk Putri Jin Feng Huang. Langsung bertugas di sisi Zhaoyang, mengerti? Hamba berterima kasih kepada Yang Mulia. Nyonya kedua, mari lunasi dulu utang toko kain kita. Toko beras saya setiap tahun membiarkan kalian berutang banyak beras. Pemilik Zhang, kita sudah berteman lama, semuanya bisa dibicarakan. Kenapa harus marah-marah di tokomu? Mari kita bawa Kim. Lambat. Ibu. Apa yang terjadi? Saudara kedua direkrut sebagai kuda. Daftar kerajaan telah diposting di jalan. Diangkut oleh Feng Tian, kata Kaisar. Jin Duolu, putra kedua Jin, bersama dengan Putri Zhaoyang, diberikan sebagai kuda Sanma resmi, memakai Sanpin. Diusulkan untuk menikah pada awal bulan depan. Terima kasih Kaisar. Hidup panjang, umur panjang. Duolu membuat kuda. Atas nama Kaisar adalah kerabat kita. Untuk selamat Ing Dua. Keluarga Jin begitu luar biasa. Beberapa kata untuk saya di depan Kaisar. Apakah Anda mengatakan Anda ingin membawa Kim pergi? Duo Fu adalah... Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Jadilah baik. Jangan belajar dari orang lain untuk melihat angin dan kemudi. Mengakui uang tetapi bukan orang lain. Bos Zhang benar. Ya Ibu, mari kita kembali. Saudara laki-laki kedua sedang duduk di sedan 8 orang di istana. Baik. Cepat pergi. Paman Rong tidak berbisnis hari ini. Tempelkan kertas merah pemilik. Ya istri kedua. Saudara laki-laki kedua. Ibu kedua, kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga, aku kembali. Waktunya tepat, dan akhirnya menyelamatkan Jian Jin. Apakah perjalanan ini berjalan dengan baik? Saudara kedua, apakah sulit bagi sang putri untuk melayani? Apakah itu jelek? Niang, yakinlah bahwa dengan kecerdasan dan kecerdasan saya, semuanya sudah ada dalam genggamanku. Putri Zhaoyang tak hanya cantik dan gigi tajam. Itu bagus. Niang takut dianiaya. Saudaraku, kau diberkati. Aku benar-benar ingin melihat betapa indahnya. Kau sudah melihatnya. Ada pelayan dekat bernama Yinping di sampingnya. Yinping kembali dari istana bersamaku. Apa yang kalian bicarakan? Jangan banyak halangan. Pohon Feng Shui ini, berkatilah kita tua dan muda. Kau tidak bisa memotong. Menantu perempuan ibu mertua, sang putri harus menghancurkan dinding dan menebang pohon. Itu berantakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Niang, dia aku? Saya adalah metode perlindungan kiri dan kanan Jin Feng Chao Huang. Medali emas putri kerajaan dekat Situ Yinping. Apakah nyonya kedua? Aku hanya melakukan sesuatu. Putri Zhaoyang segera menikah di rumah Jin. Princess Menshah akan dibangun sesuai dengan peraturan istana. Di ruang terbuka di halaman belakang rumah Jin, gambar bangunan rumah besar juga telah dirancang. Dan untuk bekerja sama dengan pembangunan Menshan, ini tembok di halaman belakang rumah Jin yang harus dibongkar. Ubah ke jalan menuju Princess Menshan. Kompartemen-kompartemen sisi barat juga harus diubah. Dinding harus dihancurkan dan ruangan harus diubah. Lebih baik dihancurkan dan dibangun kembali. Ada juga pertimbangan. Tetapi proyek besar mungkin tidak dapat mengikuti pernikahan. Jadi saya menyerah ini? Mereka semua adalah pejabat pengadilan. Xiaguan Zhang Yazu, selir keluarga putri. Bertanggung jawab atas urusan luar negeri di rumah putri. Zai Xuan Ling Kewang, Ordo Putri. Kelola apa yang diberikan kaisar kepada sang putri. Feng Yi sewa tanah dan pajak. Sisia Liao Sun merekam. Bertanggung jawab untuk merekam kehidupan sehari-hari sang putri dan kuda. Dan prosedur operasi urusan besar dan kecil di Princess House. 3 orang dewasa akan bekerja untuk sang putri. Pada hari pernikahan pindah ke Princess Menshan. Ada banyak pelayan sang putri ditambah mereka bertiga. Mengapa repot-repot? Bukan 3. Tapi 333. 20 pelayan, 30 panti jompo, koki kerajaan dan 2 koki masing-masing, 30 membantu koki 40, sedan 20 pengrajin, 30 musisi 30, geisha dan maiko 10 tukang, 30 plus kepala sekolah. Kebetulan 333. Belum menghitung metode perlindungan saya. Medali emas putri kerajaan dekat Situ Yinping. Ayah mertua Anda akan mengatur pengrajin untuk masuk dalam batch penggaris tanah. Formasi akan meniru istana dengan 4 kamar. Adapun jumlah pelayan dan dayang yang melayani putri akan ditambah sesuai kebutuhan zaman. APA masih perlu tambah? Sudah penuh. Putri yang berharga 1000 emas tinggal di rumah rakyat jelata. Apa yang harus ditambah, ada juga yang harus dibuang. Membuang apa? Putri tidak suka bunga krisan, bunga ini tidak boleh disimpan.
Dua singa ini kasar dan norak, tidak layak disimpan. Tidak ada gunanya, tidak bisa disimpan. Tidak boleh dibuang. Vas bunga ini dibeli mendiang tuanku. Tidak boleh dibuang, lalu bagaimana? Kalau putri tidak suka harus dibuang. Tidak boleh dibuang karena merusak pandangan mulia putri. Menurutmu, putri juga membenciku, buang saja aku. Kamu beda, di kediaman putri ada aturannya. Harus menunggu lampu dinyalakan oleh putri pangeran permaisuri baru bisa datang berkunjung. Kamu berani memandang rendah orang lain. Aku tetap pangeran permaisuri. Pelayan rendahan macam, kamu berani bicara seperti ini. Pangeran permaisuri bagaimanapun juga harus patuh pada perintah putri. Aku berbeda, tahu siapa aku. Aku tak peduli siapa kamu, pokoknya vas itu tidak boleh dibuang. Mau rebut? Lebih baik hancurkan saja. Jangan. Erlang, berani-beraninya kamu memukul kakak keduaku? Aku memukulnya, lalu kenapa? Yinping, gadis baik, segala hal bisa dibicarakan. Yinping, tolong sampaikan agar bisa dimengerti ya. Duofu, apa maksudmu ini? Melobi sama saja dengan menyuap, tidak? Kamu benar-benar mencemarkan karakter Yinping. Bagaimanapun dia adalah pengawal dekat putri yang terbaik. Putri memiliki karakter yang tinggi, berbudi luhur. Coba lihat orang yang dididiknya. Mana mungkin korupsi atau menerima suap. Perbuatanmu ini menempatkan Yinping dalam posisi tidak etis. Sudahlah. Yinping demi hormat pada ibu kedua atas, Kezishan pada lelah. Biarkan vas tua ini apa adanya. Aku harus masuk untuk mengurus lebih lanjut, sibuk sekali sampai mati. Silakan Nona Yinping. Vas bungaku sudah tidak apa-apa.